Terima kasih teman-teman, adik-adik saya atas komentar dan unek-unek dan permintaan juga ya. Gini, kalau saudara Yudi ya, tadi kalau ingin membangun salah satu bentuk wajah kita, yaitu kita sebagai negara muslim yang terbesar di dunia, saya kira ini sesuatu cita-cita yang baik. Begini, saya lebih menginginkan kalau membangun seperti itu adalah kegiatan bersama. Jangan merintah gitu, saya kira kurang pas. Semua kontribusi, saya kira kita semua bisa ikut berkontribusi. Dan saya senang sekali bahwa seandainya itu bisa kita bangun di negara seperti ini, yang akan menunjukkan salah satu ciri khas dari Indonesia itu. Kalau dari pemerintah ini sekarang terus terang saja, ini Pak Menteri Keuangan nanti bisa. Sekarang begitu banyak yang perlu ditangani, begitu banyak, masuk di masalah bencana macam-macam. Jadi barangkali kalau nanti dari kita semua bisa mulai, mungkin Pak Dubes bisa memberikan inisiasi, mungkin kita semua bisa ikut awal, tapi ini adalah suatu program bersama, lebih abdul, lebih bagus sekali. Itu yang mengenai masjid, kita ingin dukung itu semua ya. Yang kedua mengenai sebenarnya Pak Didi satu lagi. Oh begini, masalah peringkat ya, tapi apa? Oh peninjauan ulang perjanjian. Kerjasama yang tidak menguntungkan Indonesia, contohnya Freeport lalu ya. Gini ya, kita harus hati-hati ya, bahwa sesuatu yang dulu mungkin dianggap baik, kemudian karena perubahan situasi yang cukup besar, akhirnya kita anggap dulu kok kita seperti itu. Saya kira memang dalam hukum itu ada peluang ya, untuk melakukan pembahasan, tetapi jangan sampai ini prinsipnya ya, kita justru kehilangan kredibilitas karena kita melakukan ini secara unilateral. Saya kira itu yang kuncinya. Kalau memang ada ya bisa kita bahas, tetapi jangan sampai kita melakukan ini hanya sepihak. Itu memberikan nilai yang nanti akan merosot sekali kepercayaan investor kepada Indonesia. Jadi sanctity of contract itu seyogianya tetap pegang. Kalau ada diskusi bagaimana perbaikan, kalau ada ruang, saya tidak tahu detailnya ya, itu ya bisa saja dilakukan semacam konsultasi. Tapi intinya di sini ya, jangan sampai kita kehilangan kredibilitas. Sangat penting, kredibilitas itu sangat sulit kita bangun, tetapi mudah sekali hilang. Kalau masih sekejap bisa hilang, bangun kembali sulit sekali. Nah, ini kita harus timbang-timbang sebagai negara, sebagai bangsa, itu dalam kancah pergaulan internasional itu kita harus hati-hati. Tapi prinsipnya ke depan harus kita lihat kepentingan Indonesia harus maksimal tercermin ke dalam kontrak-kontrak kita dengan investor maupun dengan pihak-pihak lain. Mas RK yang tadi ingin jadi Menteri Kelautan, kok hanya Menteri Kelautan? Kenapa nggak Presiden? Nggak mau Pak, nggak pantas. Saya kira ini bagus sekali. Kita tidak seperti inilah yang kita inginkan. Adik-adik, tolong tetap menggantungkan cita-cita ini sedikit segera bisa lakukan. Kita akan dukung. Nah, dukung bukan berarti dukung jadi menteri ya. Saya belum tahu nanti mungkin saya juga nggak di pemerintahan, tetapi ini untuk joke saja. Tapi tadi yang pertanyaannya adalah apa itu? Oh, begini, demokrasi ini cita-cita kita bersama, bukan saya, bukan Pak Menteri, bukan Pak Lutfi. Kita inginnya apa sih? Ya demokrasi yang memberikan kesejahteraan dan keadilan. Sejahtera, adil, memberikan ruang kebebasan bagi kita masing-masing untuk mengekspresikan diri kita dari berbagai segi. Freedom, justice, welfare. Tujuan dari setiap sistem sosial yaitu sistem politik. Nah, apa yang bisa kita harus lakukan itu, saya setuju.
kita tata. Tadi banyak yang belum tertata. Tadi dia katakan Pak Gerai RK menanyakan, pemerintah itu bisanya hanya naikkan pajak macam-macam, tapi hasilnya apa? Begini, pertama pajak ini sebenarnya kita kalau di ranking pajak yang dibayar oleh siapapun yang wajib pajak bagi bangsa ini sebenarnya ranking kita masih rendah. Ini bukan berarti bahwa seseorang yang kebetulan kena menjadi wajib pajak tidak terbebani lebih dari yang seharusnya ada, bisa demikian. Tetapi secara rata-rata, secara umum ada yang belum bayar pajak dengan benar. Nah ini saya kira perlu kita tata sistem perpajakan kita. Tapi itu masalah lain. Masalah yang saudara tanyakan itu adalah efektivitas dari pemerintah. Saya kira ini masalahnya bukan hanya soal dana, tapi soal bagaimana kita memperbaiki tata kerja. Reformasi di bidang tata kerja ini yang perlu kita lakukan, termasuk di bidang hukum yang saudara singgung. Sangat-sangat penting. Saya sangat setuju. Ini adalah prioritas utama kita untuk membawa demokrasi kita lebih mantap. Salah satunya adalah reformasi hukum, supaya hukum ini benar-benar melandasi setiap tingkah laku, aturan main dari siapapun yang terlibat dalam demokrasi kita. Jangan semena-mena. Ada aturannya, ada hukumnya. Nah, saya kira ini tugas kita bersama. Sekali lagi ini bukan jangka pendek. Mungkin kabinet ini baru bisa mungkin memulai dengan apa yang bisa kita lakukan, tapi ini akan berkelanjutan. Perbaikan birokrasi, perbaikan hukum kita. Pak Sigit ya, Pak Sigit ini. Sitik. Intinya adalah apa yang bisa dimanfaatkan oleh kami, dari kami ini yang sudah punya semacam aset. Saya ambilkan ya, Mas Sigit, itu kalau pada suatu tingkat tertentu, at one point of time, kembali ke Indonesia dan mulai membuat suatu kegiatan usaha atau apapun, dan itu akan saya kira akan sangat membantu ekonomi kita. Kembali dan jadilah wirausaha dan membangun kegiatan, menciptakan lapangan kerja. Insya Allah.